Yudi, Pak Yudi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan duduk Pak Yudi. Ada apa nih Pak Yudi? Tumben bertemu. Saya mengganggu waktunya sebentar Pak Komang. Tak sibuk sekarang. Tidak sih Pak, tidak ada kesibukan saya. Ada apa? Ada bisa saya bantu? Begini Pak Komang, saya hari ini rencananya mau kucing saya. Ya. Saya mendapatkan Bapak sebagai pengamat dan untuk mengamati kucing yang saya lakukan dengan kucing saya. Bisa seperti itu Pak Komang. Berarti saya sebagai pengamat Pak ya. Ya. Nanti Bapak yang melakukan coaching bersama dengan Bapak. Oke. Saya ingin bertanya kepada Pak Yudi, kira-kira rubrik penilaian apa yang dikembangkan dalam coaching yang Bapak sampaikan tadi? Yang ingin saya pakai dalam coaching ini adalah metode alur perintah, kemudian itu adalah ada tujuannya, kemudian ada identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksi yang kedua adalah tanggung jawab. Seperti itu Pak Komang. Nah, kompetensi apa saja yang dikembangkan dalam coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan dalam hal ini ada 3 kompetensi, yaitu kesadaran penuh, kemudian ada yang kedua itu memberikan pertanyaan yang berbobot serta mendengarkan secara aktif. Seperti itu Pak. Nah, dari 3 kompetensi yang Bapak sampaikan tadi, yang mana kira-kira menjadi fokus dalam coaching pada hari ini, Pak? Yang ingin saya fokuskan dalam coaching ini adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin 1 aja dulu. Itu Pak. Dari 3 kompetensi, hanya 1 aja ya, pertanyaan yang berbobot, ya. Nah, dari indikator yang menunjukkan bahwa kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot yang menjadi fokus dalam pengembangan tersebut tercapai. Mungkin saya melihat indikator pencapaian dalam hal ini itu, jadi si coach itu bisa memberikan atau menemukan solusi terhadap permasalahannya serta bisa menggali potensi yang ada dalam dirinya. Itu Pak. Nah, bagus sekali, Bapak. Kapan kira-kira Bapak mau coaching? Untuk coaching sendiri saya sudah rencanakan maunya hari ini, kalau Pak Komang bisa. Tinggal saya panggilkan teman saya, kebetulan juga teman saya tidak ada kegiatan hari ini. Oh iya, boleh Pak. Mumpung saya ada waktu, udah dipersilahkan temannya masuk. Halo Bu Yenti, saya masuk dulu. Iya. Oh, nih Bu, ya, Swastiastu. Ya, silahkan Bu. Duduk. Terima kasih Pak. Ah, ya. Makasih, Pak. Ini teman saya namanya Bu Yenti. Oh, ya, Bu Yeti ya. Ya. Saya Pak Ikomang Mudina. Oh, Ya. Pak Komang. Ya, persilahkan Pak. Terima kasih Bu Yenti sudah meluangkan waktunya ya dalam hal ini. Mungkin kita akan berbincang-bincang terkait dengan apa atau kendala yang dihadapi Bu Yenti di dalam kelas maupun sekolah. Mungkin bisa diceritakan Bu Yenti, mungkin ada hambatan atau kendala masalah yang Ibu hadapi selama ini. Ini Pak, saya ada kendala itu di kelas itu tentang siswa saya itu kurang apa ya, berantusias itu dalam pembelajaran, kurang aktif juga, seperti itu Pak permasalahannya. Jadi siswanya dalam pembelajaran itu kurang aktif dan kurang antusias ya. Iya. Nah, apa kira-kira tujuan dari Bu Yenti yang ingin dicapai atau harapan-harapan
yang Ibu belum capai selama ini? Dalam kegiatan ini saya mengharapkan semoga nanti saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di kelas, seperti itu Pak. Jadi Ibu ingin menemukan solusi tentang apa kendala yang Ibu hadapi sekarang. Iya. Mungkin jika diibaratkan ini ada nih skala 1 sampai 10. Nah, kira-kira sekarang dalam penyelesaian masalah Ibu ini, kira-kira sekarang Ibu berada dalam posisi berapa kira-kira? Kalau posisi itu saya baru di posisi 5 Pak, kira-kira di sana. Oh, baru di posisi 5, berarti baru setengahnya ya kalau di. Iya. Mungkin kira-kira Ibu ingin mencapai skala ideal. Skala ideal itu berapa kira-kira? Untuk kedepannya saya ingin mencapai skala 9 Bapak. Jadi 9 tak 10. Jadi mendekati kita Ya, sempurna ya 9. kalau 9. Nah, kira-kira untuk mencapai skala ideal tersebut, apa kira-kira hambatan yang Ibu hadapi sekarang? Kalau hambatannya yang saya hadapi itu ya karena anak-anak kurang berantusias dalam belajar, itu sepertinya karena saya dalam menyampaikan materi itu lebih banyak saya yang berbicara, saya yang bercerita di depan anak-anak, kemudian pembelajaran saya monoton dalam artian lebih banyak ceramah seperti itu Pak. Jadi anak-anak itu juga kurang antusias dan juga saya dalam pembelajaran kurang mengaktifkan anak-anak untuk terlibat langsung dalam pembelajaran seperti itu Pak. Jadi itu hambatan-hambatan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, dari hambatan tersebut, apa kira-kira kelebihan yang Ibu miliki agar bisa mengatasi hambatan yang Ibu katakan tadi? Dengan kelebihan yang saya miliki, kebetulan saya memiliki kelebihan di bidang IT ya Pak ya. Jadi nanti kedepannya dengan kelebihan saya akan memberikan pembelajaran yang lebih bervariatif, yang menyenangkan dan juga yang mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Mungkin ada lagi kelebihan yang lain yang perlu disebutkan? Dalam hal berkolaborasi dengan teman-teman sejawat Pak. Kita nanti ada berkolaborasi dengan teman sejawat, jadi kita tidak bertindak secara sendiri, jadi ada yang menguatkan dan sebagainya. Nah, untuk itu apa kira-kira rencana kedepannya yang Ibu lakukan? Rencana kedepannya saya akan menyajikan pembelajaran yaitu dengan menambahkan video-video interaktif yang ada dari ambil dari YouTube, kemudian konten-konten yang bisa kita download dari aplikasi TikTok, Bapak, Reel yang seperti itu yang memang banyak diminati oleh anak-anak zaman sekarang seperti itu. Sangat biasa sekali rencana pribadi dalam pemandangan ID. Ibu ingin menerapkan video-video yang bisa diakses langsung oleh anak-anak, yang mungkin nanti anak-anak bisa membawa HP atau kita sudah punya laptop atau Chromebook yang bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran tentunya. Nah, dari rencana yang Ibu tadi sampaikan, kapan kira-kira Ibu melaksanakan rencana tersebut? Rencananya saya sudah mulai minggu depan saya sudah akan melaksanakannya. Jadi Ibu secepat mungkin ya melakukan rencana tersebut. Jadi dari minggu depan. Nah, mungkin dari rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi, nah kira-kira siapa saja bisa membantu untuk mewujudkan rencana tersebut? Yang pasti kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat di sekolah, itu Bapak.
mungkin sudah menerapkan sistem kolaborasi. Nah, mungkin ada lagi yang selain itu yang ikut membantu, mungkin kata yang belum disebutkan tadi. Bersama dengan siswa. Bersama dengan siswa tentunya ya itu juga sangat penting sekali, karena kita melakukan pembelajaran adalah berpihak pada guru dan siswa. Nah, dari perbincangan tadi dapat saya simpulkan bahwa kendala yang Ibu hadapi itu adalah kurang aktifnya atau kurang antusiasnya anak dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin Ibu sudah melakukan atau menginisiasi sebuah rencana dalam proses pembelajaran itu akan memberikan video-video dalam YouTube serta memanfaatkan IT tentunya, sehingga anak-anak itu sangat antusias dalam proses pembelajaran. Mungkin seperti itu Bu ya? Iya. Nah, lagi satu ini bagaimana perasaan Ibu setelah dilaksanakan coaching hari ini? Setelah mengikuti kegiatan coaching hari ini, saya merasa lega Pak Hek. Jadi saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya, itu sih Pak, senang, lega, sudah satu beban sudah terlepas. Bagus sekali, itu adalah perasaan Ibu. Nanti setelah Ibu menerapkan rencana Ibu mungkin seminggu lagi ya, mungkin saya ingin lagi bertemu dengan Ibu. Setelah itu saya ingin melihat progres sudah sejauh mana perjalanan atau perkembangan rencana Ibu yang sudah Ibu rencana itu. Saya sangat penasaran sekali nanti melihat hasilnya. Mungkin seperti itu Bu. Iya. Mungkin ada lagi yang lain yang mau diutarakan. Sementara itu dulu Pak. Jadi kalau tidak ada, mungkin cukup sampai di sini. Nanti kalau ada waktu lagi atau kesempatan lain, nanti kita bisa ngobrol. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Yang kembali ke kelas. Ya. Terima kasih Pak. Wah, luar biasa Pak Yudi ya, tentang coachingnya menggunakan alur tirta, luar biasa sekali ya, saya menyimaknya. Nah, dari coaching Bapak tadi bersama Bu Yeti, yang saya lihat indikator sudah tercapai sesuai dengan alur tirta. Yang kedua, sudah fokus yang dikembangkan, sudah tercapai solusi yang dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coach. Kemudian yang ketiga, dalam proses coaching sudah bebas dari asumsi serta fokus dengan daerah yang dikembangkan, tidak pembicaraan itu tidak melebar kemana-mana. Kemudian ada satu pertanyaan saya sama Mbak Yudi, setelah melakukan coaching tadi, apalagi kompetensi yang mau dikembangkan kira-kira Pak Yudi? Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Komang karena sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pengamat dalam coaching saya hari ini. Yang ingin saya kembangkan lagi kompetensi yang lain, tadi kan baru satu itu memberikan pertanyaan yang kuat. Kemudian untuk coaching selanjutnya saya ingin mengembangkan yang pertama adalah kehadiran secara penuh, artinya saya selalu hadir penuh dalam suasana coaching dan tidak ada lain-lain di mana-mana perhatiannya. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Jadi saya selalu sebagai pendengar aktif dalam mendengarkan kenalan-kenalan yang disampaikan oleh coach saya. Mungkin demikian Pak Komang. Ya. Baik, luar biasa sekali Pak Yudi. Pak Yudi sudah coaching menggunakan alur tirta dengan baik ya. Nah, kira-kira Pak Yudi ada yang mau disampaikan lagi kepada saya?
untuk hari ini mungkin cukup dulu. Kalau nanti ada masih saya perlu bantuan enggak Pak Komang, nanti saya akan hubungi lagi. Ya, ya baik Pak, saya bersedia jika Bapak perlu berbincang-bincang kecil atau curhat pada saya siap untuk meluangkan waktu. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Ya.